Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Rismawan dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam STI Darul Falah dengan NIM 2401066. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Ushul Fikih yang diampu oleh Bapak Dr. Komarudin MPD. Selamat menyimak. Halo teman-teman semuanya. Saya di sini akan menganalisis surat Al-Maidah potongan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, di sini ada segat amar, yaitu lapad wa ta'awanu. Yang menjadi pertanyaan, hukum asal amar itu apa? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah yang lain? Nah, sebelum kita mengetahui hukum asal dari amar ini, kita harus mengetahui apa itu amar. Amar ini yaitu tolabul fi'li min a'la ila adna. A'la itu atas, adna itu bawah. Nah, menuntut dari yang atas untuk mengerjakan sesuatu ke bawah. Menuntut dari yang atas untuk mengerjakan sesuatu ke bawah. Kalau dilihat modelnya, di sini ada tiga model. Yang pertama yaitu doa, yang kedua iltimas, yang ketiga yaitu amar. Kalau doa yaitu dari adna ila a'la, dari bawah ke atas. Misal dalam doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun di sini ada segat amar, Allahumma gfirli, igfirli. Nah, lapad igfirli ini walaupun ada kata amar, kata perintah, tapi di sini tidak termasuk ke dalam amar. Tapi ini masuk ke dalam doa. Ada juga yang kedua yaitu iltimas, yaitu sejajar, permintaan kepada sesama. Itu bukan disebut amar juga, tetapi disebutnya iltimas. Yang terakhir yaitu amar. Nah, amar ini yaitu dari a'la ila adna, dari atas ke bawah. Nah, hukum asal dari amar ini yaitu wajib. Hukum asal dari amar ini yaitu wajib. Ketika tidak ada dalil yang menyanggah. Jadi amar ini wajib hukumnya ketika tidak ada dalil yang menyanggah, yang membatalkan hukum wajib tersebut. Bisa jadi yang asalnya wajib jadi sunnah karena dalil-dalil yang lain. Semisal di sini tolong menolong, ini adalah sebuah keanjuran dalam Islam, sebuah kewajiban, sebuah kewajiban untuk membantu seseorang dalam kebajikan. Takwa di sini juga menunjukkan kewajiban, wajib hukumnya. Nah, hal ini sejalan dengan prinsip usul fikih yang menyatakan bahwa perintah Allah harus dipatuhi. Nah, dalam konteks ini membantu satu sama lain dalam kebaikan adalah bagian dari kewajiban moral dan sosial bagi umat muslim. Nah, semisal larangan tolong menolong, kebalikannya ini bisa jadi haram
Misal tolong menolongnya dalam ke dalam dosa. Semisal larangan untuk saling membantu dalam dosa, dan pelanggan juga menunjukkan adalah konsekuensi hukum. Jika perintah untuk tolong menolong kewajiban adalah wajib, maka sebaliknya membantu orang dalam dosa, dalam melaksanakan kemaksiatan, ini hukumnya haram. Jadi tergantung dalil yang menyanggahnya. Bisa jadi amar ini wajib kalau tidak ada dalil yang menyanggahnya gitu. Nah, lanjut yaitu kepada materi yang kedua, yaitu nahi. Nah, nahi ini kebalikan dari amar. Khilaful amri itu kebalikannya dari amar, atau bisa disebut dengan tolabu tarkil fi'li, yaitu menuntut seseorang untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Misal di sini ada surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wa damma wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanidturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini dari hukum nahi ini yaitu haram. Nah, ini hukum ini haram. Hukum haram ini bisa jadi diperbolehkan dalam situasi-situasi yang tertentu. Misal ketika ada seseorang yang lagi sakit yang parah, yaitu dengan penyembuhannya itu harus menggunakan semisal harus memakan daging babi. Nah, hukum asal dari hukum memakan babi ini kan haram. Nah, bisa jadi diperbolehkan jika hal ini ada situasi di mana orang tersebut misal lagi sakit. Nah, ini diperbolehkan. Tidak ada lagi obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut selain memakan babi. Nah, ini hukumnya diperbolehkan. Nah, nahi ini yaitu tolabu tarkil fi'li, menuntut seseorang untuk meninggalkan larangan tersebut. Nah, itu dalam agama Islam ini ya hukumnya dari nahi ini, larangan ini yaitu haram, tetapi ada situasi di mana kita diperbolehkan untuk tidak meninggalkan pekerjaan tersebut. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu tentang
dan khos. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu am. Apa itu am? Yaitu alafdu dalu ala katsirin al-mustaraq bi dilalati li jami'i ma yasluhu lahu wa wahidin. Itu suatu lapad yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu penggunaan kata, atau bisa dengan singkatnya itu dengan menyeluruh. Jadi am ini sifatnya menyeluruh atau umum. Am di sini bisa bentuk dari am ini ada penggunaannya itu ada sega jama seperti dengan menggunakan kata kulun. Contohnya seperti kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa ini pasti mati. Lapad kulun ini seganya adalah jama, yaitu menyeluruh sifatnya ya. Atau jama yang dimaripatkan, contoh qad aflahal mu'minun. Nah, lapad al-mu'minun, lapad mu'minun ini dimaripatkan oleh alif lam itu al. Atau mufrad yang dimaripatkan, contoh wa ahallallahu al-mabi'a wa harrama riba. Tah, lapad bai'a. Ya, di sini bai'a ini dimaripatkan oleh alif lam. Jadi kalau di sini contohnya yaitu surat An-Nisa. Contoh lain dari surat An-Nisa yaitu walakum a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walakum nisfu ma tarakau azwajukum illam yakul lahunna walad. Nah, di sini si suami mendapatkan setengah bagian dari istri yang meninggal. Maksudnya, jadi si suami ini sifatnya umum, baik suami yang ada kelainan, misal ada mandul atau yang lain misalnya, atau suami tersebut memiliki istri 3 atau 2. Nah, ini sifatnya umum. Lanjut, yaitu yang kedua ada khos. Khos ini alafdu al-maudu'u li dilalati ala mana wahidin ala sabilil infirad. Lapad yang objeknya adalah dilalah yang bermakna suatu dengan cara satu persatu, atau bisa dipersingkat saja yaitu khos ini sesuatu yang mempunyai batas. Jadi hanya orang-orang tertentu, hanya sesuatu yang ditentukan saja. Nah, tadi dari contoh surat An-Nisa ayat 12 bahwa si suami mendapatkan setengah bagian dari istri yang meninggal, bisa ditaksis, dikhususkan, ditaksiskan, itu jika di sini ada ilam yakun lahunna walad. Di sini jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi si suaminya itu mendapatkan setengah bagian dari istri yang meninggal ini jika tidak mempunyai anak. Jadi yang disebut taksis adalah pengkhususan dari kalimat umum menjadi kalimat khusus. Ini disebutnya adalah taksis. Nah, di sini cara pentaksisannya yaitu ada 2. Ada taksis itisol, ada taksis taksis infisol. Cirinya taksis itisol yang pertama yaitu taksis
bil istisna, yaitu pengecualian. Yang kedua takhsis bisifah, takhsis dengan menentukan sesuatu. Yang ketiga takhsis bil ghoyah, itu ada batasan. Yang keempat ada takhsis pengganti atau takhsis bil badal. Nah, contoh dari ayat Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 ini termasuk ke dalam contoh kalimat takhsis itisol dengan takkid bersifat atau takkid bisifat. Karena suami mendapat bagian setengah dari istri yang meninggal ini, yaitu sifatnya yaitu tidak atau yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anak. Nah, ini disebutnya adalah kalimat takhsis itisol dengan takyid bisifah. Yang terakhir yaitu takhsis infisol. Cirinya yaitu takhsis kitab bil kitab, takhsis kitab Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua takhsis infisol kitab bis sunnah, yaitu Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga yaitu sunnah bil kitab, sunnah dengan Al-Quran. Yang empat sunnah bis sunnah. Yang terakhir yaitu sunnah bil qiyas. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.